Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun bertemunya masih dalam jarak yang berjauhan. Mudah-mudahan di jarak yang masih berjauhan tidak melemahkan kalian dalam belajar, ya. Kalian masih tetap semangat belajar. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kalian bisa berkumpul lagi di sekolah bersama guru, bersama bapak ibu guru, teman-teman kalian yang lain. Nah, pada kesempatan hari ini di pelajaran Bahasa Sunda kelas 7 semester 1 akan kita bahas tentang paguneman. Ada yang sudah tahu paguneman? Paguneman yaitu obrolan silih tempas antara dua orang atau leuwih. Jadi yang namanya paguneman mah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya ngobrol, ya. Yang namanya ngobrol itu ya lebih dari satu. Kalau yang namanya kalau ngobrolnya satu orang itu bukan obrolan tapi disebutnya monolog, ya. Nah, jadi ngobrol itu pasti antara yang namanya obrolan itu pasti dua orang, bahkan bisa lebih dari dua orang. Itu yang disebut dengan paguneman. Ya, paguneman itu bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, bisa di tempat umum, bisa di sekolah. Ya, di mana saja yang ada kesempatan untuk kalian ngobrol. Nah, kalau dalam karya sastra, paguneman itu disebutnya dialog, ya. Karya sastra itu apa? Karya sastra itu bisa berupa puisi, bisa berupa cerita pondok, bisa berupa novel, itu yang disebut dengan karya sastra. Di dalam karya sastra juga ada paguneman, ada obrolan, tapi disebutnya bukan paguneman, disebutnya dialog. Terus bahasa yang digunakan dalam paguneman itu tergantung suasana atau keayaan jeung batur teman nyarita. Jadi bahasa yang dipakainya itu tergantung keadaan. Jika kalian sedang ngobrol dengan teman sebaya, itu bahasa yang digunakannya bahasa loma, ya, atau bahasa sehari-hari. Nah, jika kalian sedang ngobrol dengan umurnya yang di atas kalian, bisa dengan ibu kalian, bisa dengan bapak kalian, atau bapak ibu guru, bahasa yang digunakannya yaitu bahasa hormat, atau dina bahasa Sunda mah disebutnya bahasa lemas. Ya, jadi bahasa dalam obrolan, dalam paguneman itu tergantung kalian ngobrolnya dengan siapa. Kalau ngobrolnya dengan teman, berarti bahasa yang digunakannya bahasa loma atau bahasa sehari-hari. Tapi kalau kalian ngobrolnya dengan umurnya yang di atas kalian ngobrolnya itu menggunakan bahasa lemas atau bahasa hormat. Nah, apa saja yang harus diperhatikan jika kalian melakukan paguneman? Yang pertama mendengarkan yang sedang bercerita. Jadi kalian itu harus ngaregepkeun atau menyimak orang yang sedang bercerita. Yang kedua, kalian tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau orang yang sedang ngobrol, orang yang sedang bercerita, kalian jangan potong pembicaraannya. Dengarkan dulu. Yang ketiga, nyaritana kudu sopan. Suaranya harus terdengar oleh orang lain. Suaranya tidak berteriak, ya, tidak berteriak-teriak. Jadi sopan, biar kelihatannya sopan. Yang keempat, ketika bercerita tidak keluar dari tema yang sedang dibicarakan, ya. Jadi kalau misalnya kalian sedang berbicara tentang sepak bola, jangan langsung keluar dari tema sepak bola. Misalnya berenang, ya. Jadi orang tidak konsentrasi. Nah, makanya ketika bercerita itu jangan keluar dari tema yang sedang dibicarakan. Yang kelimanya, menggunakan intonasi yang HD atau intonasi yang baik. Nah, ya.
Nah, ini harus diperhatikan kan, sama kan, lentong, tata krama. Tadi lentong itu nada bicaranya, tata krama bahasa. Tadi kan sudah dijelaskan kan tentang tata krama. Kalau kalian ngobrol dengan yang seumuran itu bahasa yang digunakannya bahasa Loma. Tapi kalau kalian ngobrol dengan yang umurnya di atas kalian menggunakan bahasa hormat atau bahasa lemas. Yang ketiganya rengkuh. Rengkuh itu rengkuh itu harus hormat ya, rengkuh itu gestur. Jadi pembawaan tubuh kalian, bagaimana mengucapkan salam, bagaimana mengucapkan kalimat hatur nuhun. Nah, nanti pengaruhnya di rengkuh. Misalnya kalau hatur nuhun, rengkuhnya kalian itu harus bahunya itu agak dikebawahkan sedikit, hatur nuhun. Nah, jadi itu yang disebut dengan gestur atau bahasa tubuh. Wajah tadi ya, mimik wajahnya itu jangan kelihatan seperti orang yang sedih, orang yang judes ya. Jadi wajahnya harus ceria. Nah, di sini ada beberapa ungkapan dalam paguneman. Misalnya apa? Misalnya yang pertama contoh ucapan salam ya. Bisa assalamualaikum, bisa wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Nah, ini contoh ucapan salam. Yang keduanya contoh kalimat sapaan. Ya, sapaan salam. Misalnya kumaha damang. Nah, jawabannya alhamdulillah damang. Bade angkat ke mana? Mau berangkat ke mana? Terus nuju naon? Di mana kawit? Dari mana asalnya? Mulih di mana? Nah, itu kalimat sapaan. Yang ketiganya kalimat meminta izin. Misalnya, Bu, punten bade kapengker. Pak, punten abdi bade tumaros. Yang keempatnya contoh kalimat menta hampura. Bu, nyuhunkeun dihapunten abdi kasiangan. Pak, hapunten abdi teu tiasa dongkap. Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan dalam paguneman. Nah, contoh mengucapkan salam, contoh menggunakan kalimat sapaan, contoh kalimat meminta izin, contoh kalimat meminta maaf. Nah, ini contoh-contohnya. Ini ada contoh paguneman ya, contoh paguneman. Nah, ini kalian baca, ini adalah contoh paguneman kalau ditulis ya. Kalau ditulis biasanya kalau paguneman itu spontan. Iya spontan kalian ngobrol ya, tidak kalau misalnya bahasa teksnya seperti ini ya. Ini contoh paguneman. Nah, mungkin materi dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Di pertemuan yang selanjutnya kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.